warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Ustadz diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan anak-anakku semua. Kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit taujih tentang salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Oke, mari kita simak ceritanya. Silakan disimak baik-baik ya. Inilah kisah Talha bin Ubaidillah yang tidak pernah ingkar janji. Talha bin Ubaidillah seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Talha memeluk Islam lewat perantara Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum memeluk Islam, Talha bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Talha segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Perkataan pendeta itu membekas di hati Talha. Ia bergegas kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, keluarga Talha menceritakan sebuah peristiwa. Ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad tersebut. Talha segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Talha juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Talha menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Talha kemudian mengucapkan syahadat. Talha merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam, yakni as-sabiqunal awalun. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Talha bagaikan petir di siang bolong, sangat mengejutkan. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Awalnya dengan cara yang halus, lama-lama dengan cara kasar karena Talha tetap teguh dalam agama Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapat hal tidak menyenangkan dari keluarga dan kaumnya yang kafir. Bahkan ibu Talha pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pernah suatu hari seorang Quraisy, Naufal bin Khuwailid, menyeret Abu Bakar radhiyallahu an dan Talha radhiyallahu an hingga mereka terluka. Peristiwa ini menyebabkan dua sahabat mulia itu mendapat gelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Talha tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asy-Syahidul Hayy, artinya syahid yang hidup, karena banyaknya luka yang dideritanya. Namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup. Talha juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Talha wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Talha radhiyallahu an gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan tentang Talha dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga,
Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk ke surganya. Itulah anak-anak sedikit kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah. Semoga kita bisa mencontoh beliau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.